Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis kontrastif akan menjelaskan tentang analisis kontrastif dalam tataran semantik. Namun sebelum kami memulai penjelasan kami tentang mata kuliah ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Farhan. Kemudian ada teman saya, Silva Vista Prilia, ada Sally Oktarina, ada Yasinta Suryaningrum, dan ada saudari Zulfah Afifah Hilya. Di sini yang akan kami bahas yaitu adalah tentang perbandingan dalam tataran semantik, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, yaitu tentang persamaan-persamaan dari kata-kata, bentuk kata, cara pengucapan, dan maknanya, serta perbedaan-perbedaannya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Misalnya ada satu kata yang sama antara dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, namun berbeda makna ketika menjadi bahasa Indonesia dan ketika ada di dalam bahasa Arab. Oke, langsung saja tanpa berpanjang lebar kita mulai penjelasan tentang analisis kontrastif dalam tataran semantik berikut ini. Untuk di slide pertama yaitu hakikat analisis kontrastif. Pengertian analisis kontrastif secara etimologis adalah analisis kontrastif berasal dari kata analisis dan kontrastif. Analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Misal, sebab musababnya. Adapun kontrastif merupakan adjektiva yang bermakna memperlihatkan perbedaan yang nyata apabila diperbandingkan. Dari definisi tersebut, bahwa disimpulkan analisis kontrastif adalah pendekatan dalam pengajaran bahasa yang menggunakan teknik perbandingan antara bahasa pertama dan bahasa kedua atau bahasa yang sedang dipelajari sehingga guru dapat meramalkan kesalahan siswa dan siswa segera menguasai bahasa yang sedang dipelajarinya. Hakikat dari analisis kontrastif adalah adanya istilah interferensi dan transfer pindahan untuk mencari kesulitan dalam menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa target. Lalu untuk slide berikutnya yaitu ada hakikat semantik. Hakikat semantik dalam bahasa Indonesia. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantics, dari bahasa Yunani sema atau nomina, tanda, atau dari verba samaino, menandai. Berarti istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa atau morfologi, sintaksis, dan semantik. Kata semantik sepadan dengan kata semasiologi yang diturunkan dari kata bahasa Yunani semeinen yang berarti bermakna atau berarti. Semantik sebagai istilah di dalam ilmu bahasa mempunyai pengertian tertentu. Yang dimaksud istilah semantik ialah penelitian makna kata dalam bahasa tertentu menurut sistem penggolongan. Jadi semantik adalah cabang linguistik yang bertugas semata-mata meneliti makna kata, bagaimana asal mulanya, bagaimana perkembangannya, dan apa yang menyebabkan terjadi perubahan makna dalam sejarah atau bahasa. Bismillah. Selanjutnya yaitu hakikat semantik dalam bahasa Arab. Kata semantik dalam bahasa Arab ialah dalalatun, yang secara bahasa kata dalalah adalah bentuk pola masdar dari fiil dalla dan berasal dari akar kata dal lam lam yang berarti menunjukkan atau menuntun. Dalam sebuah konteks kalimat dalla ala syuratil mustaqim artinya yaitu menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, selain itu, dalam kamus Mu'jamul Wasit, kata dalalah ialah suatu yang dikehendaki oleh lafaz pada umumnya, yang berarti ketika lafaz disebutkan, maka maknanya dapat dipahami
karena maknanya sudah diketahui secara tersurat. Next, slide selanjutnya yaitu telaah mengenai butir-butir kosakata atau leksem-leksem pada suatu bahasa, termasuk makna-makna dan hubungan-hubungannya, serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna sepanjang waktu. Nah, leksikologi termasuk bagian dari ilmu yang membahas makna kosakata. Maka, ruang lingkup pembahasan leksikologi juga tidak bisa lepas dari ilmu semantik atau ilmu makna, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Leksikologi dianggap sebagai suatu daftar atau perangkat entry leksikal yang tidak berurutan. Entry leksikal dianggap sebagai suatu gabungan dari 3 spesifikasi, yaitu spesifikasi morfologis, spesifikasi sintaksis, dan spesifikasi semantik. Ya, selanjutnya saya Yasinta Suryaningrum akan menjelaskan tentang apa itu makna leksikal. Pertama-tama saya akan memberikan pengertian makna leksikal lebih dahulu. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Atau makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang apa adanya yang sesuai dengan hasil observasi indera kita. Di sini kami memberikan 3 contoh bentuk leksikal bahasa Indonesia bahasa Arab dengan leksem mirip bentuk sama makna. Contoh yang pertama, dalam bahasa Indonesia kita ketahui ahad. Ahad dalam bahasa Indonesia memiliki makna minggu, esa, tunggal, atau satu. Dan ahad dalam bahasa Arab memiliki makna yang sama juga, yaitu ahad atau minggu. Contoh kedua ada akhir. Akhir dalam bahasa Indonesia berarti belakang, yang belakang sekali. Dan akhir dalam bahasa Arab maknanya juga sama, yang akhir. Contoh ketiga ada akhlak. Akhlak dalam bahasa Indonesia berarti budi pekerti atau kelakuan. Dan akhlak dalam bahasa Arab juga memiliki makna yang sama, yaitu perangai. Dan yang selanjutnya, selain ada leksem yang mirip bentuk sama makna, ada juga leksem yang mirip bentuk beda makna. Di sini kami memberikan 3 contoh juga, 3 contoh kosakata bahasa Indonesia dan 3 contoh kosakata bahasa Arab. Pertama, ada kata hajar. Kata hajar dalam bahasa Indonesia memiliki makna memukuli supaya jera, memukuli sebagai hukuman, membuat tidak berdaya, batu. Dan kata hajar dalam bahasa Arab hanya memiliki satu makna, yaitu batu. Terdapat perbedaan makna, walaupun memiliki bentuk yang mirip. Contoh kedua ada ijazah. Ijazah dalam bahasa Indonesia berarti surat tanda tamat belajar, izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya. Dan ijazah dalam bahasa Arab memiliki makna surat izin lisensi, liburan, atau libur. Terdapat perbedaan makna. Kosakata yang ketiga ada jidar. Jidar dalam bahasa Indonesia adalah garis atau sekeliling atau halaman buku, atau bisa juga penggaris. Dan jidar dalam bahasa Arab berarti tembok. Jadi, dari 3 contoh kosakata tersebut memiliki bentuk yang mirip namun beda makna. Ya, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prediksi tingkat kesulitan. Nah, ini bisa dilihat ada keterangan-keterangan tingkat kesulitannya dari TK0, TK1, TK2, TK3, TK4 sampai TK5. Nah, bisa dilihat nanti ini ada di slide selanjutnya. Ya, selanjutnya bisa kita lihat pada tabel yang telah tersedia di PowerPoint. Ini ada contoh-contoh kalimat leksem mirip bentuk sama makna. Kita lihat yang nomor 1 ini ada kata ahad, maknanya bisa hari Minggu atau bisa juga esa, tunggal, atau satu apabila ditulis dengan huruf kapital. Contohnya dalam bahasa Indonesia, dalam kalimat bahasa Indonesia, perlombaan cerpen nasional diselenggarakan pada hari Ahad. Nah, hari Ahad ini maksudnya hari Minggu. Selanjutnya contoh dalam bahasa Arab yang pertama, zahabtu yaumal ahadi, atau
aku pergi pada hari Minggu. Yang kedua, contohnya dalam bahasa Arab, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa. Selanjutnya, dia TK-nya ada di TK 1 karena bahasa pertama menyatu menjadi satu unsur dalam bahasa kedua. Selanjutnya, contoh yang kedua ada kata akhir. Maknanya dalam bahasa Indonesia belakang, penghabisan, atau kesudahan. Dalam bahasa Arab maknanya mirip, yang akhir. Selanjutnya contoh dalam kalimat bahasa Indonesia. Peristiwa itu berakhir dengan pembunuhan yang kejam. Contoh dalam bahasa Arab, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Maknanya sama-sama akhir. Dia TK-nya ada di TK 0, ya, tidak menimbulkan kesulitan apapun karena maknanya sama. Selanjutnya contoh yang ketiga ada kata akhlak atau yang berarti budi pekerti, kelakuan ataupun perangai. Baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab maknanya sama. Selanjutnya contoh dalam kalimat bahasa Indonesia, krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat yang sudah kurang efektif. Contoh dalam bahasa Arabnya, amilin nas bi akhlaqika la bi akhlaqihim. TK-nya ada di mana? Dia TK-nya ada di TK 3. Dalam bahasa pertama diberikan interpretasi baru dalam bahasa kedua. Selain mengetahui bermakna sama antara bahasa 1 dan bahasa 2, pembelajar bahasa 2 atau bahasa Arab perlu mengetahui bahwa kata dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak. Akhlak itu bentuk jamak. Selanjutnya di tabel berikutnya yaitu contoh-contoh dari leksem mirip bentuk beda makna. Langsung kita lihat contoh yang pertama, ada kata hajar atau hajarun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, hajar ini bermakna memukuli supaya jera, memukuli sebagai hukuman, membuat tidak berdaya, atau bisa bermakna juga batu, ya, hajar aswad, batu aswad atau batu hitam. Dalam bahasa Arab, hajarun maknanya batu. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia, dia menghajar semua lawannya. Contoh dalam bahasa Arab, doroba usfuraini bihajarin, atau dia memukul 2 burung menggunakan batu. TK-nya ada di TK 4 karena unsur dalam kedua bahasa ini benar-benar berbeda. Ya kan, hajar memukul dan hajar batu maknanya benar-benar tidak memiliki kesamaan. Contoh yang kedua ada kata ijazah atau ijazatun dalam bahasa Arab. Ijazah dalam bahasa Indonesia artinya surat tanda belajar atau izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengajarkan ilmu yang diperoleh si murid dari gurunya. Dalam bahasa Arab, ijazatun artinya surat izin lisensi, liburan atau libur. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia, pelamar kerja diminta menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir. Contoh dalam kalimat bahasa Arab, hal tabhas an ijazatun saifiyatun rakhisatun. Hal tabhas an ijazatin saifiyatin rakhisatin. Dia TK-nya ada di TK 4 karena tadi maknanya dari kedua bahasa ini benar-benar berbeda. Contoh yang terakhir ada jidar atau jidarun dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, jidar ini berarti garis sekeliling atau halaman buku atau bermakna juga penggaris. Nah, dalam bahasa Arab, jidarun maknanya tembok. Selanjutnya dalam contoh dalam kalimat dalam bahasa Indonesia, untuk menghasilkan gambar bangun ruang yang bagus diperlukan jidar atau penggaris. Dalam bahasa Arab contohnya yaitu wada'tu as-sa'ata 'alal jidari. Aku meletakkan jam di atas tembok. TK-nya sama seperti contoh yang sebelumnya yaitu TK 4 karena unsur dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab memiliki makna yang benar-benar berbeda.
Oke, dari semua yang telah kita tahu dari analisis kontrastif dalam tataran semantik ini, baik perbedaan, persamaan, dan segala macam materinya, di sini kami akan mencoba memberikan solusi sebagai pendidik bagaimana agar memberikan pemahaman terhadap siswa dalam pembelajaran bahasa Arab ke depannya. Yaitu yang pertama, pengajar harus melatih siswa untuk mendengarkan kata, mengucapkan makna kata, dan mendapatkan makna kata, sehingga baik kosakata yang memiliki persamaan kata dan perbedaan makna maupun perbedaan kata dan persamaan makna dapat dengan mudah diingat oleh siswa dan kemudian meminimalisir kesalahan dan kekeliruan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Ya, dari semua analisis tadi, perbandingan antara tataran semantik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi kesulitan dan menjadi masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, di sini solusi kami yang pertama yaitu setiap atau pendidik, guru atau pengajar harus memberikan pemahaman terlebih dahulu atau melatih pada para peserta didik maupun siswa untuk terbiasa mengucapkan kata-kata yang memiliki persamaan dalam bentuk namun memiliki perbedaan di dalam makna. Begitu juga sebaliknya, sehingga setiap siswa ataupun peserta didik sudah terbiasa untuk mengingat perbedaan tersebut sehingga tidak menjadi kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengajar mengoreksi latihan mendengarkan siswa dengan menulis kosakata yang telah disebut di atas papan tulis. Selain dari usaha pendidik atau pengajar untuk membiasakan atau melatih siswa mengingat perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan yang ada, pengajar ataupun pendidik harus juga membuktikan apa yang ada di dalam ingatan siswa atau peserta didik tersebut, yaitu dengan cara menulis apa yang dia dengar dari persamaan atau perbedaan yang ada dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab, sehingga terbukti bahwa sang peserta didik atau siswa tersebut sudah bisa membedakan antara kata-kata dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia yang memiliki perbedaan dalam makna, atau bisa menulis atau menentukan kata-kata dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab yang memiliki persamaan makna. Kemudian yang ketiga, kosakata yang diletakkan dalam contoh kalimat untuk membedakan kosakata yang mirip baik makna maupun bentuk akan lebih mudah diingat oleh siswa. Kemudian cara yang ketiga menurut kami yaitu hendaknya bagi setiap pengajar atau pendidik melatih siswa atau peserta didik dengan cara meletakkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang memiliki persamaan atau memiliki perbedaan atau sensitif lah dalam contoh-contoh kalimat yang dijadikan bahan pembelajaran, sehingga dari situ secara tidak langsung peserta didik atau siswa terlatih untuk mengingat kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut. Kemudian yang terakhir, siswa diminta menghafal dan menulis sendiri kosakata-kosakata serta meletakkan dalam kalimat sendiri untuk memudahkan pemahaman masing-masing. Nah, ini yang menurut kami adalah langkah yang harus ada atau harus ditekankan bagi si siswa itu sendiri, yakni
si siswa itu tersebut atau peserta didik tersebut harus memiliki cara sendiri, harus memiliki metode sendiri untuk bagaimana memahami tentang perbedaan-perbedaan atau kesulitan-kesulitan yang dia temukan dalam pembelajaran bahasa Arab atau umumnya pembelajaran apapun yang dia pelajari, sehingga dia akan menemukan pemahaman, dia akan menemukan sebuah pemikiran yang mudah untuk dipahami oleh dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya atau dapat kami sampaikan dari presentasi kami kali ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kesimpulannya bahwa terdapat banyak kesulitan-kesulitan yang bahkan mungkin tidak ada di sini atau tidak kami sebutkan di sini, yang akan kita temui nanti sebagai pendidik atau pengajar di kemudian hari. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sajikan atau kami paparkan di sini dapat membantu teman-teman semua untuk mengatasi masalah, mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan teman-teman temukan di kemudian hari ketika teman-teman semua berprofesi sebagai pengajar atau pendidik, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.